dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mencari alasan dakwaan, untuk mencari kelalaian, mencari kesalahan, mencari kekeliruan. Ternyata mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Wow, luar biasa. Kalau kita bagaimana? Omong-omong Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengarkan seorang rekan pendeta hamba Tuhan berkhotbah. Kebetulan dia berkhotbah di Medan. Ketika dia berkhotbah di Medan, dia menyampaikan tentang kasih dan keadilan Allah. Ketika disampaikan sebuah ilustrasi oleh pendeta ini di sebuah KKR di Medan, di kampung halaman kita dalam konteks provinsinya. Maka sang pendeta ini pun dengan lantang berkata, dia kutiplah Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Di sana secara eksplisit mengatakan, anakku yang kukasihi kutegur dan kuhajar, kudidik supaya mereka mendapatkan bagian dalam kekudusanku. Saudara dikasihi Tuhan, sang pendeta ini ketika KKR berkata, siapapun Bapak Ibu Saudara, kalau melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, kalau engkau betul-betul anak-anak Allah, engkau betul-betul murid Kristus sejati, engkau betul-betul menjadi gereja Tuhan orang-orang percaya. Ketika engkau melakukan kesalahan atau melakukan korupsi, maka Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia akan mendidik dan menghajarmu sehingga kau sadar dan bertobat. Saudara, setelah selesai khotbah, ada seorang pemuda Batak, karena memang dia berkhotbah di wilayah Batak. Saudara dikasih Tuhan, maka pemuda ini setelah selesai pendeta ini berkhotbah didatangi. Shalom, horas Pak Pendeta, horas. Mantap kali khotbahnya Pak Pendeta. Itu orang Batak begitu. Mantap kali khotbahnya. Puji Tuhan, nah, lakukanlah dan kerjakanlah. Tidak boleh dong pendeta kalau dipuji langsung, oh ya hebat dong aku. Bukan. Tapi dia katakan, lakukanlah anakku, engkau bertumbuh di dalamnya. Tapi, ini tapinya. Sudah dipuji tetapi. Jadi pujian tadi jadi berkurang kualitasnya karena tapi. Tetapi Pak Pendeta, tetapi apa anakku? Wah. Saya tidak sependapat dengan Pak Pendeta dengan satu hal. Apa itu? Pak Pendeta tadi bilang bahwa Allah itu adil. Menurut saya Allah itu tidak adil. Ada apa kau gerangan anakku? Kau bilang Allah itu tidak adil. Ya, tidak adil. Dia katakan begini. Waktu itu memang peristiwanya sedang disoroti besar-besaran DPR, MPR. Yang mana kualitasnya saat itu memang sangat rendah. Di zaman itu, sudah puluhan tahun ini, belasan tahun. Emang kenapa anakku? Kok kamu berkata demikian? Jangan-jangan kau punya akar kepahitan. Tidak Pak Pendeta. Saya sampaikan fakta. Maksudnya apa? Orang-orang di DPR itu sampai disebut dengan istilah tikus-tikus Senayan. Maksud kamu apa? Mereka itu ada oknum-oknum yang merampok uang rakyat, yang korupsi, yang mencuri uang rakyat. Kok mereka tetap saja sehat-sehat? Tetap saja mereka bahagia, sukacita menikmati korupsinya. Saya kemari Pak Pendeta, tahu nggak? Saya kerja di perusahaan. Nah terus, kata pendeta, saya hanya mengambil satu rim kertas. Tahu kan kertas? Satu rim kertas dari kantor saya sengaja belakangan pulang. Supaya tidak ada yang tahu saya mengambil satu rim kertas. Karena kami butuh di keluarga kertas anak saya kuliah. Setelah saya pulang, tahu Bapak Pendeta? Langsung saya kecelakaan di jalan. Akhirnya orang Batak pemuda ini berkata, tapi untung pula aku tidak terlalu berbahaya kecelakaannya. Hanya lecet sedikit. Sudah dikasih Tuhan. Menurut saya Tuhan tidak adil. Mereka-mereka yang merampok uang rakyat, mereka-mereka yang korupsi itu miliaran.
belasan miliar, puluhan miliar. Saya hanya mengambil satu rim kertas, kok demikian Tuhan langsung menghukum saya. Tuhan tidak adil, kata dia. Apa jawaban sang pendeta? Sang pendeta pun berkata, justru di situ rahasianya anakku. Maksud Pak Pendeta apa? Aku tidak terima sama sekali. Kamu tahu gak nak? Kamu ngerti gak? Orang-orang yang kamu bilang tikus-tikus senayan itu, kenapa mereka, orang Batak itu sering mengatakan kalau dipukul itu dilicing. Kenapa dia tidak dilicing, tidak dipukul, tidak dididik, tidak dihajar oleh Tuhan? Kamu tahu gak? Emang kenapa pendeta? Karena mereka bukan anak-anak yang dicintai, dikasihi oleh Allah. Terus, iya, kau langsung dilicing ketika kau mengambil satu rim kertas dari kantormu. Berarti kau korupsi, kau mencuri. Karena engkau anak Allah, engkau dicintai, dikasihinya. Maka Tuhan menghajar, mendidik, menegur, dan mendisiplin kau. Apa akhirnya jawaban dari anak pemuda ini? Mantap Pak Pendeta, sekarang aku sudah ngerti, aku sudah paham. Nangkap maksudnya ilustrasi ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara kita saat ini yang memiliki kebiasaan suka mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tapi kita tidak dididik, tidak dihajar oleh Tuhan, padahal kita telah melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, sebuah korupsi misalnya, korupsi kecil sedang besar, tetap namanya korupsi. Kalau kita tidak dididik oleh Tuhan, tidak diingatkan oleh Tuhan, tidak dihajar oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah kita anak-anaknya? Dengarkan baik, contoh praktis Bapak Ibu Saudara, memiliki seorang anak dan dia melakukan kesalahan, masa didiamkan? Tidak apa-apa anakku, engkau anak yang kukasih. Oh, saya kasih tahu, berarti dia dimanjakan. Orang anak yang punya kesalahan dimanjakan, maka orang itu akan memiliki sifat watak karakter yang tidak akan berubah sampai dia dewasa. Justru di masa kecil kita harus tegur dia sampai kita. Amsal berkata, jika engkau anakmu melenceng, engkau bisa memukulnya pakai rotan, tapi jangan inginkan kematiannya. Artinya harus didisiplin, harus diingatkan, harus dinasihati dengan cara apapun, sepanjang hal itu tidak membawa sesuatu yang mencelakakan bagi dirinya. Saudara dikasih Tuhan, Daniel dibentuk tim pencari fakta, tidak menemukan alasan dakwaan kesalahan apapun. Sebab apa? Mari kita lihat bacaan ini. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow, ini luar biasa. Tidak ditemukan sesuatu kelalaian, suatu kesalahan. Artinya dia punya integritas. Apa yang diimani, apa yang dipercayai, itu yang tersimpan di hatinya, itu yang tersimpan di pikirannya, itu yang terlihat melalui perkataannya, itu yang makin terlihat konkret dan nyata melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dikerjakan. Tidak ditemukan kesalahan, tidak ditemukan kelalaian, tidak ditemukan kekeliruan, tidak ditemukan alasan dakwaan. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Wah, saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara dikaruniai kredibilitas, kemampuan yang mumpuni, kecakapan, kepandaian, puji Tuhan, bersyukurlah dengan hal itu. Tetapi ternyata bagaimana supaya hidup kita ini efektif, efisien, optimal, maksimal, memiliki dampak dan pengaruh di kerajaan Allah, di gereja Tuhan, di persekutuan, di keluarga kita, di tetangga kita, dimanapun kita berada. Saya kasih tahu, kita perlu selain kapabilitas, kita harus memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita harus menjadi orang yang punya kesetiaan, loyalitas. Kita harus jujur, jangan korupsi. Kita harus bertanggung jawab, tidak lalai mengerjakan tugas kita masing-masing. Sudahkah kita memilikinya? Kalau sudah,
Puji Tuhan. Pertahankan, tingkatkan, kembangkan terus sehingga makin disempurnakan. Saya kasih tahu, Yesus adalah anak Bapa yang punya kredibilitas. Dia setia sampai akhir. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, Injil Yohanes dikatakan, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan benar-benar di kayu salib, Yesus berkata, tangannya posisi direntangkan, dipaku tangan dan kakinya dimakotai duri. Tetelestai, sudah selesai. Yesus adalah sosok yang bertanggung jawab, memulai dengan baik, menjalankan dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Jangan sampai kita memulai dengan antusias dan semangat, memulai dengan kredibilitas, dengan kepercayaan yang tinggi, tapi di pertengahan mulai kendor, mulai neko-neko kiri dan kanan, mulai kompromi, mulai menjadi serupa dengan dunia, dan akhirnya berubah total 180 derajat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, engkau telah memulai dengan benar, mengapa engkau mengakhirinya dengan salah? Engkau telah memulai dengan roh, mengapa engkau mengakhirinya dengan daging? Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka Yesus memberikan mahkota kehidupan bagi yang setia kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pada kesempatan ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, milikilah kredibilitas, integritas. Jangan sampai kita dicap menjadi orang yang hanya banyak ngomong, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi apa yang kita acakapkan, apa yang kita omongkan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Inilah salah satu yang ditegur oleh Yesus. Saya buka dulu untuk kita. Matius pasal 23. Wow, mengerikan ini Matius 23. Saya hitung dulu. Saya belum pernah menghitungnya Bapak Ibu Saudara. Saya hitung dulu ya. Dengan cepat. Matius 23 ayat 1 sampai 36. Di sini Yesus berulang-ulang berkata, saya baca dulu untuk kita ya. Ya, kita lihat dulu. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 14, celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi. 2, ayat 15, celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi. 3, 16, celakalah kamu. Udah? Ayat 23, celakalah kamu. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, paling tidak saya temukan 8 kali Yesus berkata, celakalah engkau, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Ada alasannya masing-masing memang. Tapi secara umum alasannya ada di dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nangkap maksudnya Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata ahli Taurat orang-orang Farisi mengajarkan dengan benar. Pintar ngomong, pintar bicara, pintar mengajar. Turutilah apa yang mereka ajarkan. Tetapi jangan turuti kelakuan mereka. Sebab mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah kan maksudnya, inilah ciri-ciri manusia yang tidak punya kredibilitas, yang tidak punya integritas. Tidak sama kata apa yang diajarkan dengan perbuatannya. Perbuatannya memusuhi, melawan ajarannya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara secara praktis dalam konteks penggembalaan.
Salah satu hal yang membuat kita susah mengatur anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini, Bapak dan Ibu. Salah satu penyebab yang sangat signifikan, sangat penting, yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita, sehingga kita susah untuk menasihati anak kita, adalah karena kita tidak memberikan contoh yang baik kepada mereka. Saya pernah mendengarkan orang berkata, perbuatan keteladanan itu, contoh itu, lebih nyaring bunyinya dari perkataan kita. Bahkan perbuatan kita lebih besar pengaruh dan kuasanya daripada perkataan kita. Makanya khususnya kepada para pelayan Tuhan, termasuk juga sebenarnya kepada semua kita orang percaya, kalimatnya begini: khotbahkan atau ajarkanlah apa yang engkau lakukan, dan lakukanlah apa yang engkau khotbahkan dan ajarkan. Ini pertama-tama kena kepada saya. Saya kasih tahu contoh, seorang bapak, dia mendapatkan laporan anaknya merokok, baru SMP. Contoh ini, dengarkan baik, jangan luput. Seorang bapak mendapatkan laporan dari seseorang karena melihat anaknya merokok. Sampailah dia di rumah, selesai makan malam, disidanglah dia. Ucok, sini dulu kau. Ada apa, Pak? Apa yang kau kerjakan tadi yang tidak sesuai dengan kedudukanmu yang masih SMP? Enggak ada, Pak, enggak ada. Jangan kamu bohong. Tadi saya sudah dapatkan laporan. Oh, mulai pucat pasi anaknya. Apa itu? Kenapa kamu merokok? Kenapa kamu merokok? Dilibaslah anaknya ini. Tapi tahu nggak apa jawaban anaknya? Jawaban anaknya jawaban yang tidak pernah diduga oleh sang ayah. Anaknya berkata, karena saya mencontoh meneladani bapak, katanya. Langsung ngejelek, nggak bisa berkutik, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa berkutik. Saya kan mencontoh meneladani bapak, apalagi argumentasi anaknya bagus lagi. Saya kan sering duduk di samping bapak. Saya kan jadi perokok pasif karena menghirup asap dari rokok yang bapak isap itu. Jadi saya lama-kelamaan jadi terbius, terpancing, tersugesti. Makanya saya jadi merokok diam-diam. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih tahu, sang ayah pun membela. Saya ini kan sudah dapat mencari uang, saya ini kan sudah dewasa, saya ini kan sudah berkeluarga, saya kepala keluarga. Oh, banyak sekali alasan saudara. Ada Bapak Ibu Saudara punya pengalaman demikian? Susah memberikan nasihat, masukan kepada anak. Karena apa? Karena kita tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas. Kita menuntut, memaksa istri kita, anak-anak kita, suami kita untuk berbuat sesuatu yang kita anggap baik dan sesuai firman, tapi tidak terjadi, tidak terlaksana, tidak terrealisasi. Karena apa? Karena kita yang tidak menjadi contoh. Padahal Alkitab berkata dalam khotbah di bukit, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada mereka. Kalau kita ingin diperhatikan, mulailah dari diri kita memperhatikan. Kalau kita ingin dikasihi, mulailah dari diri kita mengasihi. Kalau kita ingin ditolong, belajarlah menolong dari diri sendiri. Jangan paksa orang lain memperhatikan kita, mengasihi kita, menolong kita, tapi kita tidak mau tahu, kita jutek, kita tidak suka memulai dari diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, keselamatan terjadi oleh karena Bapa di sorga memulai dari pribadinya, memulai dari dirinya, bukan karena doa orang suku Batak, suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, suku Maluku, dan lain sebagainya suku-suku di Indonesia. Makanya Sang Firman turun menjadi manusia. Bukan. Tapi Bapa di sorga berprakarsa memulai dari dirinya. Dia utusnya Sang Firman menjadi manusia. Ayat yang sangat terkenal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Bapa di sorga, Allah Elohim, Allah Yahweh, dialah yang memulai dari dirinya, sehingga terjadi penebusan, terjadi pengampunan, terjadi pembenaran, terjadi perdamaian, terjadi pemulihan antara sorga dan bumi, melalui Kristus Yesus yang rela mati di kayu salib. Dimulai dari dirinya. Mari kita mulai dari diri kita. Seorang bijak pernah berkata, untuk mengubah sebuah bangsa, ubahlah provinsi dari bangsa itu. Untuk mengubah sebuah provinsi, ubahlah kabupaten kota dari negara itu. Untuk mengubah kabupaten kota dari negara itu, ubahlah tingkat kecamatannya. Untuk mengubah tingkat kecamatannya, ubahlah wilayah yang lebih kecil lagi, kelurahan atau desa di negara itu. Untuk mengubah sebuah kelurahan atau desa, ubahlah RW dari desa itu. Untuk mengubah RW, ubahlah RT. Untuk mengubah wilayah RT, ubahlah keluarga. Untuk mengubah keluarga, ubahlah dari diri masing-masing. Mari kita mulai. Punya kredibilitas, punya integritas. Ini tidak semula membalik tangan, tetapi proses yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata, meskipun manusia lahiriah kami, manusia tubuh ini, manusia jasmani, semakin merosot, semakin keriput, semakin tua, pendengaran mulai berkurang, mata mulai kabur pakai kacamata, gigi mulai copot satu persatu, lahiriah kita makin merosot. Tapi saya mau sampaikan, biarlah manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita, manusia spiritualitas kita diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga kita tampil seperti Daniel, memiliki kapabilitas, skill, kemampuan, kepandaian. Tapi tidak cukup kepandaian, kapabilitas. Kita perlu kredibilitas. Kita menjadi orang-orang yang ditemukan loyal, setia, dapat dipercaya. Seorang yang bertanggung jawab menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Dan kita belajar untuk hidup tidak ditemukan sesuatu yang membuat kesaksian kita menjadi rusak. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini dapat mendorong, memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas yang luar biasa dan kapabilitas yang luar biasa. Di dalam kredibilitas tidak bisa dipisahkan dengan integritas. Saya akan membahas besok terkait dengan spiritualitas. Jadi ada 2K S, kapabilitas, kredibilitas, spiritualitas. Spiritualitas ini saya akan bahas secara khusus karena ini sesuatu yang sangat penting dan sudah banyak diabaikan oleh orang-orang Kristen. Saya tahu Bapak Ibu Saudara orang-orang sibuk dan akan bepergian kemanapun. Cukup dulu di sini, mari nantikan, jangan tinggalkan, jangan lupa besok jam 6. Saya akan paparkan ini untuk terus makin membekali kita. Belajar, kita boleh belajar dari apapun dan dari siapapun, termasuk kita boleh belajar dari Daniel. Kenapa dia memiliki dampak dan pengaruh yang positif, pengaruh yang besar di tempat sebuah kerajaan. Biarlah kita dulu jangan langsung di Indonesia. Kerinduan Tuhan memang menjadi garam dan terang dunia. Tapi biarlah kita mulai barangkali di keluarga kita, di tetangga kita, di keluarga besar kita. Kita berdampak dan berpengaruh positif. Kehadiran kita selalu dinantikan. Karena kita punya kapabilitas, punya kredibilitas. Kita dapat dipercaya. Dan yang terakhir besok, spiritualitas. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kiranya dalam kekurangan, keterbatasan yang saya sampaikan dapat menyentuh, menjamah, melawat, meneguhkan, mencerahkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada.